Untuk menyelesaikan ini, maka kita bergerak dari menurut definisi limit. Nah, menurut definisi limitnya kira-kira seperti ini. Jadi di sini kita mencari berapa epsilon yang lebih besar dari 0, maka kita ambil epsilonnya secara sembarang, yaitu epsilon lebih besar dari 0. Nah, ini artinya kalau kita kuadratkan, maka epsilon kuadrat juga akan lebih besar dari 0. Dan 1 per epsilon kuadratnya juga akan lebih besar dari 0. Nah, ada K anggota si N sehingga 1 per epsilon kuadrat ini menjadi lebih kecil dari K kalau kita menggunakan sifat Archimedian. Lalu dari 1 per epsilon kuadrat lebih kecil dari K ini bisa kita uraikan 1 per epsilon kuadrat lebih kecil dari K tadi. Nih, sama artinya dengan nih, kita anggap per 1. Kalau kita kali silang, maka 1 per epsilon kuadrat K, ini kita kalikan, lebih kecil juga dari 1. Nah, kalau masing-masing penyebutnya ini kita bagi dengan epsilon kuadrat, maka ini bisa menjadi 1 per K lebih kecil dari 1 per epsilon kuadrat. Selanjutnya, kalau ruas kiri dan ruas kanan kita akarkan, masing-masing kita akarkan, maka 1 per akar K ini menjadi lebih kecil dari 1 per akar dari 1 akar dari epsilon kuadrat itu epsilon. Lalu selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa fungsi limitnya yaitu fungsi limitnya tadi 9n tambah 1 per n. Jadi harga mutlak fungsinya yaitu 9n tambah 1 per n dikurangi dengan C-nya. C dari limitnya tadi di soal adalah 3, maka kurang 3. Ini kalau kita uraikan, kita akan tunjukkan ini lebih kecil dari epsilon. Nah, ini kita
selesaikan atau kita uraikan dulu dari ruas kiri, yaitu harga mutlaknya. Sehingga bisa kita tulis bahwa harga mutlak yang ini tadi, inilah sebagai ruas kirinya. Harga mutlak akar 9N tambah 1 per N dikurang 3 ini sama artinya dengan kita uraikan yang dalam bentuk akar menjadi terpisah, sehingga bisa kita tulis menjadi akar 9N tambah 1 per akar N dikurang 3. Nah, selanjutnya kita samakan penyebut dari pengurangan itu. Jadi, kalau kita samakan penyebut dari pengurangan pecahan yang dalam bentuk harga mutlak, maka penyebutnya ini kita buat ke akar N. Sehingga bisa menjadi kita tuliskan harga mutlak akar 9N tambah 1 dikurang per akar N dikurang, maka 3 ini karena kita samakan penyebut menjadi 3 akar N per akar N. Selanjutnya, ini yang dalam bentuk harga mutlak ini bisa kita tulis menjadi bentuk yang lebih sederhananya. Akar 9N tambah 1 kurang 3 akar N per akar N. Nah, dari sini selanjutnya kita kalikan dengan akar sekawan pembilangnya. Jadi untuk menyederhanakan lebih lanjut, maka caranya adalah kita kalikan dengan akar sekawan pembilang. Nah, akar sekawan atau yang jadi pembilang dari harga mutlak ini adalah ini jadi pembilangnya. Maka yang menjadi akar sekawannya yaitu akar 9N tambah 1. Nah, di sini dia kurang, maka akar sekawannya menjadi tambah 3 akar N. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi harga mutlak akar 9N tambah 1 dikurang per akar N dikurang 3 akar N tadi
bisa kita kalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu menjadi akar 9N tambah 1 ditambah 3 akar N per nih, supaya dia nilainya tetap sama, maka pembilang dan penyebutnya tentu harus sama. 9 tambah akar dari 9N tambah 1 tambah 3 akar N. Berikutnya kita kalikan pecahan ini. Kalau kita kalikan pembilangnya, maka ini pertama kita kalikan, maka bentuk akarnya habis, dia menjadi 9N tambah 1. Lalu berikutnya yang terakhirnya menjadi 3 kali 3, karena negatif menjadi negatif 9. Lalu akar N kali akar N itu menjadi N, maka menjadi negatif 9N. Sedangkan perkalian yang lainnya itu nanti habis. Lalu kita kalikan lagi bawahnya, akar N kali akar 9N tambah 1 tambah 3 akar N. Nah, dari sini kalau kita amati, ternyata ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 9N dikurang 9N. Maka ini bisa kita habiskan 9N dikurang 9N-nya, sehingga hasilnya menjadi harga mutlak 1 per akar N dikali dengan akar 9N tambah 1 tambah 3 akar N. Nah, kita gunakan sifat harga mutlak. Maka kalau ini penyebut dari harga mutlak ini merupakan perkalian, sehingga harga mutlak yang ini dengan menggunakan sifat harga mutlak ini akan menjadi lebih kecil atau sama dengan 1 per akar N. Jadi tanpa ikut pengalih penyebutnya ini. Nah, karena tadi akar N itu sama dengan K, maka ini bisa kita tulis menjadi lebih kecil sama dengan 1 per akar K. Selanjutnya, di awal tadi bahwa 1 per akar K ini, dia inilah yang lebih kecil dari epsilon. Jadi dengan demikian terbuktilah bahwa limit X menuju tak hingga dari akar 9N tambah 1 per N itu sama dengan 3. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.